Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pastinya udah nggak asing lagi buat kita semua. Tapi, kita bakal ngelihat ini dari kacamata yang beda banget. Kita bakal geser sedikit cara pandang kita soal K-pop. Ya, bener banget. Kita nggak cuma bakal ngomongin soal lagu yang catchy atau koreografi yang keren, tapi kita bakal bedah K-pop sebagai sebuah instrumen geopolitik dan alat ekonomi yang ternyata dirancang dengan sangat strategis oleh sebuah negara. Menarik banget kan? Jadi begini, pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak provokatif ya, tapi coba deh ingat-ingat lagi. Pas kamu lagi asyik dengerin lagu favorit kamu, pernah nggak sih kepikiran apakah ini murni cuma karya seni buat hiburan doang? Atau sebenarnya ada agenda raksasa di baliknya? Apa jangan-jangan ini adalah senjata rahasia sebuah negara yang dikemas dengan visual super cantik dan ganteng? Disinilah kita bahkan mulai menantang persepsi kita soal industri musik raksasa ini dan membongkar fakta-fakta mengejutkan di balik layarnya. Oke, biar pembahasannya terarah, ini dia agenda yang bakal kita bedah hari ini. Pertama, kita bahas kehancuran ekonomi Korea di tahun 1997. Terus, kita masuk ke Epiphany Jurassic Park, lanjut ke strategi negara membangun K-pop. Setelah itu kita bedah soal propaganda melalui kekuatan lunak, senjata psikologis dan diplomasi, dan terakhir, invasi ekonomi dan kontrol citra. Kita mulai dari titik awalnya ya, bagian 1, kehancuran ekonomi Korea 1997. Kita tarik mundur sedikit ke tahun 1997. Waktu itu Asia lagi dihantam krisis finansial yang luar biasa parah, atau kalau di Korea Selatan tuh sering disebut krisis IMF. Dampaknya, wah benar-benar meluluh lantakkan ekonomi mereka. Raksasa-raksasa industri yang selama ini jadi tulang punggung negara, yang tadinya ngandelin manufaktur berat kayak pabrik mobil, galangan kapal, sampai industri baja, itu semua bangkrut massal. Coba bayangin sebuah negara yang tiba-tiba dalam sekejap mesin utama penggerak ekonominya mati total. Nah, justru dari titik paling bawah inilah pemerintah Korea Selatan sadar akan satu kenyataan yang pahit. Mereka sadar kalau mereka nggak bisa lagi cuma ngandelin pabrik fisik. Mereka butuh banget produk ekspor baru yang kebal krisis, nggak ada batasnya dan gampang disebarluaskan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian 2, Epiphany Jurassic Park. Ini bagian yang super menarik. Momen ini benar-benar nunjukin gimana mindset sebuah negara bisa berubah drastis. Jadi, para pembuat kebijakan di Korea saat itu baru nyadar satu fakta yang jujur aja bikin merinding. Ternyata, pendapatan global dari pembuatan satu film Hollywood aja, yaitu Jurassic Park di tahun 1993, itu setara dengan keuntungan dari bikin dan jual 1,5 juta unit mobil Hyundai. Iya, kamu nggak salah dengar, 1,5 juta mobil. Fakta gila inilah yang langsung bikin Presiden Kim Dae-jong saat itu sadar kalau budaya populer itu bukan cuma hiburan receh. Ini adalah komoditas tanpa batas yang keuntungannya luar biasa besar. Budaya harus jadi mesin ekonomi baru di abad ke-21. Masuk ke bagian 3, strategi negara membangun K-pop. Terus pertanyaannya, gimana caranya mereka ngebangun mesin raksasa ini dari nol? Wah, prosesnya sangat sistematis. Pertama, pemerintah sadar kalau agensi hiburan swasta waktu itu nggak punya cukup modal buat ekspansi ke luar negeri. Jadi negara langsung turun tangan, nyuntipin dana modal Ventura gede-gedean. Bahkan mereka rela nanggung sebagian risikonya kalau agensinya gagal. Terus yang kedua, mereka ngebangun jalan tol digital. Mereka invest miliaran dolar buat ngebangun infrastruktur internet broadband paling cepat di dunia. Jadi pas era YouTube meledak, Korea tuh udah siap tempur. Dan yang ketiga, ini yang paling gokil sih. Mereka ngebentuk KOCA atau Korea Creative Content Agency. Badan ini tuh fungsinya mirip banget sama badan intelijen, tapi khusus buat budaya. Mereka ngeriset tren pasar di negara-negara target, ngasih subsidi buat terjemahan, sampai ngurusin bantuan hukum global. Bener-bener ekosistem yang direkayasa sedemikian rupa sama negara. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 4, propaganda melalui kekuatan lunak. Di titik inilah kita harus paham apa yang dimaksud dengan soft power atau kekuatan lunak. Kalau kita lihat dari kacamata hubungan internasional, K-pop itu bukan cuma sekedar musik loh, melainkan sebuah bentuk propaganda modern. Beda banget sama invasi militer yang sifatnya memaksa, propaganda kekuatan lunak ini mainnya di daya tarik budaya. Mereka jualan gaya hidup modern, kekayaan, kecantikan, sampai harmoni sosial. Efeknya apa? Masyarakat global jadi nerima itu semua secara sukarela, tanpa ngerasa lagi dipengaruhi atau dicuci otaknya secara politis. Halus banget kan? Buat ngasih gambaran yang lebih jelas, coba kita bandingin masa lalu sama masa sekarang. Propaganda tradisional zaman Perang Dingin itu kan kaku banget ya. Pesannya disebarin lewat kekuatan militer atau media corong negara dan agresif banget jualan supremasi.
Nah, sebaliknya, kekuatan lunak ala K-pop ini udah ngalamin depolitisasi. Pesannya murni soal visual yang bikin cuci mata dan gaya hidup impian. Terus disebarinya secara organik lewat YouTube dan komunitas fandom di dunia maya. Hasilnya, masyarakat dunia dengan senang hati mengonsumsi ideologi kapitalisme dan gaya hidup modern Korea Selatan setiap hari tanpa pernah ngerasa lagi diindoktrinasi. Masuk ke bagian 5, senjata psikologis dan diplomasi. Nah, ini mungkin salah satu fakta yang paling surrealis yang terjadi di perbatasan dua negara. Di zona demilitarisasi atau DMZ, K-pop itu benar-benar dipakai sebagai alat propaganda klasik. Bayangin aja, militer Korea Selatan tuh rutin banget muterin lagu-lagu K-pop yang ceria lewat pengeras suara raksasa, diarahin langsung ke Korea Utara. Gak cuma itu, para aktivis juga nerbangin balon udara yang isinya flash disk penuh lagu dan K-drama. Tujuannya apa? Jelas banget, ini adalah perang psikologis. Coba bayangin, mereka berusaha mematahkan moral tentara lawan, bukan pakai desingan peluru, tapi pakai lagu pop yang catchy buat nunjukin kalau Korea Selatan itu negara yang bebas, kaya, dan hipermodern. Semuanya dilakukan tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Absurd, tapi cerdas banget kan? Nggak cuma di perbatasan, di panggung internasional yang lebih elegan pun, idola K-pop secara terang-terangan dipakai sebagai jembatan diplomasi. Ini beda banget sama selebritas barat yang biasanya jalan sendiri-sendiri. Artis K-pop tuh sering dapat mandat resmi langsung dari negara. Ingat kan waktu BTS ditunjuk jadi utusan khusus presiden dan pidato di markas PBB bahas isu-isu progresif? Atau waktu grup EXO diundang tampil di pertemuan G20 bareng para pemimpin dunia buat nyairin suasana negosiasi biar lebih ramah. Lewat idola-idola ini, Korea Selatan berhasil ngebangun branding kalau mereka adalah negara yang sangat peduli dan super maju. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Bagian 6, invasi ekonomi dan kontrol citra. Pada akhirnya, K-pop itu adalah ujung tombak dari fenomena besar yang kita kenal sebagai Hallyu atau gelombang Korea. Sadar nggak sih, waktu kamu mutusin buat jadi penggemar K-pop, secara otomatis kamu tuh langsung ditarik masuk ke dalam sebuah ekosistem ekonomi raksasa. Kamu nggak cuma beli lagunya, tiba-tiba kamu mulai beli produk skincare K-beauty, terus nyari makan siang di restoran K-food, mulai nabung buat liburan ke Seoul, dan ujung-ujungnya kamu mulai melirik barang elektronik dari Samsung atau Hyundai cuma gara-gara di-endorse sama idola kamu. Ini benar-benar sebuah invasi ekonomi lintas sektor yang sangat komprehensif dan mulus banget masuk ke kehidupan kita. Tapi tunggu dulu. Supaya mesin ekspor miliaran dolar ini bisa terus muter dan diterima di seluruh dunia, produk yang dihasilin harus benar-benar tanpa celah. Dan kesempurnaan itu pastinya ada harganya. Industri hiburan di sana beroperasi pakai sistem kapitalis yang luar biasa ketat. Calon artis harus ngelewatin masa pelatihan yang beratnya minta ampun selama bertahun-tahun. Agensi ngelarang mereka pacaran, dan semua image serta perilaku dikontrol habis-habisan. Bahkan pemerintah punya wewenang buat nyensor lirik lagu atau konten loh, demi mastiin K-pop ini tetap jadi produk yang ramah keluarga dan nggak ngerusak citra negara yang udah dibangun capek-capek. Nah, semua fakta ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Setelah kita bedah bareng-bareng soal strukturnya, gimana perencanaan matang dari negaranya, adanya badan intelijen budaya, perang psikologis di perbatasan, sampai invasi ekonominya. Nanti pas kamu ngeklik tombol play di video musik grup K-pop favorit kamu, coba deh tanya ke diri kamu sendiri. Apakah kamu murni cuma lagi nikmatin karya seni yang bebas? Atau sadar nggak sadar, kamu lagi asik mengonsumsi produk ekspor kenegaraan yang udah direkayasa sesempurna mungkin sebagai alat untuk memengaruhi dunia. Menarik banget buat dipikirin ya. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini sampai habis. Sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.